pertama ketemu saya emang datang ke sini emang sebagai TKW. Iya. Udah nggak apa-apa. Terus? Saya emang datang ke sini emang sebagai TKW dan saya juga kerja ke bapaknya Farid. Oh, jadi iya. Om Farid ini pernah jadi asistennya babahnya Farid. Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu kerja di rumah ini? Di rumah ini? Enggak, di bawah. Tadi yang sampean itu iya. Di bawah kan ada villa. Iya. Kerja di bawah, terus di bawah apartemen ini ada paling bawah. Iya, basement berarti ya. Basement tempat saya. Oh. Terus tempat almarhum di villa yang sebelah. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang saya sama Kang Irlan lagi berada di Jeddah dan mau mengunjungi salah satu TKW yang dinikahi orang kaya di Arab Saudi. Lihat guys, rumahnya. Jadi TKW ini diwarisi rumah. Lihat ya, ini kalau dijual, rumah ini nih kalau dijual laku sekitar 3.500.000 real. Itu real ya? Iya, kalau di kurs ke rupiah jadi berapa puluh miliar. Itu udah banyak pokoknya lah. Iya. Ini di bawah ini nih, tenda ini, mobil-mobil bagus. Tapi pegangannya ini nih, Lexus ES 350. Dan mobil Lexus ini barunya itu kalau nggak salah 1,16 miliar. Jadi TKW Indonesia yang dinikahi orang Arab jadi madam di sini difasilitasi Lexus ES 350 dan ini bersama saudaranya. Ini sepupu ya? Bisa aja. Jadi tinggal di sini udah berapa lama, Bro? Aku di sini 2 tahun. 2 tahun 2 ya? tahun. Berarti pernah nyebut apa ini ke Umi Farid ini? Bisa kakak, bisa ini juga, mama lah. Yang saya dengar, Bro, ini di balik garasi ini ada Ferrari dan Lamborghini. Tapi masih belum bisa diserahkan ke Farid karena Masih kecil Farid itu anaknya, ya nanti saya bakal ke atas, masih kecil. Dan suami dari kakak ini, kakaknya Ahmad ini meninggal ya. Meninggalkan mobil-mobil mewah di dalam, ada supercar. Salah satunya yaitu Lamborghini dan Ferrari ya. Mungkin 7 tahun lagi lah bisa dibuka. 7 tahun. Si Farid sekarang umurnya 9. 9. Ini Wan, Ya. ini rumah kalau dijual nih, misalkan dijual, harganya itu sekitar 3.500.000 laku ini. Laku banget. Nah, 3.500.000 kalau di kurs ke rupiah jadi berapa miliar kira-kira? Ya di sekitar lebih dari 12 miliar. 12 miliar guys. Ya. 12 miliar ya. Ini rumahnya gede banget, masya Allah, tabarakallah. Tuh ini. Nah, ini Faridnya. Tadinya mau ke toko, rupanya ada malam. Apa kabar? Baik, Nah, ini mix ya. teman-teman jangan lupa nonton YouTube aku, Apa nama channelnya? Papa Hasan Family. Fafa Hasan Family. Punya Iya. YouTube juga Punya ya? channel YouTube. Masya Allah. Jadi bapaknya Farid ini meninggal dunia sejak umur berapa tahun sih, Bro? 3 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi Farid ini ditinggalin sama bapaknya umur 3 tahun. Dan bapaknya ini dulu kerjanya apa sih? Pabrik. Di daerah industri lah ya. Pengusaha kan. Iya. Tepatnya seperti itu. Dan Kang Aman yang saya dengar bapaknya itu meninggalnya di Madura ya? Nah, di Madura, iya. Jadi uminya Farid ini dulu kerja ke bapaknya ini, tapi jatuh hati gitu guys. Ini Farid, ada saya rajua mita iftah. mungkin lewat lagi. Tuh guys, jadi mobil Lamborghini dan Tanyain dulu bener nggak itu mobil Oh, apa iya. gitu, coba. benar nggak mobil di dalam itu benar? Hah? Mobil apa Farid? Lamborghini. Lamborghini? Terus
BMW ada katanya. Tapi nggak ditaruh di bagasi. Ferrari dan Lamborghini. Lamborghini. Dan itu Lamborghini di sini harganya itu sekitar 2 atau 3 miliar tergantung speknya ya. Mungkin seharga mobil ini seharga rumah Apartemen ini ya. Iya, di Indonesia kan 12 miliar. Tergantung speknya kali ya. Dan sekarang saya mau tanya-tanya langsung ke ibunya Farid ini. Ini Madura mix Arab. Bukannya jadi gini guys ya. Jadi untuk memperbaiki keturunan, Iya. nikahnya sama orang Arab. Arab. Selain memperbaiki keturunan, juga memperbaiki perekonomian. Saya pengen lihat dong mobilnya. Jadi Farid kalau ke jalan-jalan kemanapun pakai mobil ini. Iya. Masya Allah, di Indonesia ini harganya 1,16 miliar dan itu atapnya panoramic roof ya. Ada 2. Iya, ini sunroof, panoramic roof. Coba kalau mau nikah di luar negeri itu jangan tanggung-tanggung, Iya. jangan sama orang pendatang lagi, tapi nikahlah sama orang Pribumi. pribumi. Jadi orang pribumi itu selain bisa melindungi kita di sini karena orang pribumi, juga insya Allah memperbaiki perekonomian. Iya. Rumahnya Farid di Madura, wow, segede gini, ya. Nah sekarang, saya mau tanya-tanya langsung ke ibunya Farid. Oke Farid, pokoknya ikutin terus, jangan lupa di subscribe. Nah sekarang saya udah nyampe di loteng ya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat situasi sotoh atau loteng bahasa Arabnya. Nah Farid, awas nanti kamu kelabasan itu ke sana itu. Ini asli loh, bahaya ini. Coba ajrut nanti labas ke sini. Aduh, iya terlalu dekat ini. Ih. Farid, jatuh ke sana, nanti nggak dapat Lamborghini kamu. Ini lotengnya bersih ya. Tadi saya penasaran yang ada di balik pintu garasi tadi ya. Saya mau naik nih lewat kursi. Oh, jadi gini guys. Itu ada mobil apa itu tuh? Nah, Lamborghini tuh di dalam, Lamborghini sama Ferrari di balik itu tuh pintu itu tuh ya. Ini kolam renang nggak keurus. Ini berada di kawasan elit ya, perumahan elit. Rezekinya TKW asal Madura ini luar biasa. Sekarang saya mau masuk ke dalam. Ayo. Pengen ngobrol nih sama ibunya si Farid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini lift ya bro ya, tapi rusak nggak jalan. Aduh, ngos-ngosan. Assalamualaikum Om Farid. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sampai Masya Allah. Yo, sahabat sangat berharga sekali ya kedatanganmu. Oh, nah ini YouTuber ya. nomor 1 saya. Ini namanya Umi Farid. Papa Hasan Iya, Family. nama channelnya apa? Papa Hasan Family. Iya, silahkan jangan teman-teman lupa. mampir ke channel Papa Hasan Family. Family, Dan iya. itu Papa Hasan tuh singkatan ya. Iya, singkatan dari anak saya dan kakek saya. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata Om Farid ini punya kisah cinta yang unik dan menarik untuk dibahas. Kalian kita kepo-kepo. Karena ini loh, Iya. harta yang paling berharga buat saya ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau Farid ini udah jadi warga negara Saudi ya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini bapaknya Farid nih ya? Iya, bapaknya Farid. Iya ya, mirip bapaknya ternyata tuh. Sedikit. Ya coba perhatiin sama Alis. teman-teman. Alis sama hidung sih. Hidung, Ini sedikit bulu ini. hidung. Iya. Bulu mata ke Arab. Nah ini nih ya, sultannya nih. Ini namanya siapa? Yusuf. Yusuf. Iya. Berarti Farid ini namanya Farid Yusuf. Farid. Titik. Farid Yusuf. Titik-titik. Jadi marganya jangan disebutin lah ya. Iya. Jadi kan itu privacy. Privacy. Boleh nggak saya pengen lihat nih sedikit ruangannya.
ada apa aja? Itu ruangan apa itu? Di situ kamar Farid. Kamar Farid di Ya, sana? Di sebelah sana, cuman ada kursi panas juga karena Iya. karena saya sekarang udah punya channel YouTube juga, jadi ada kursi panas di situ. Wih, mantap. Saya mau tanya-tanya nih Iya. kisah cinta Farid sama bapaknya Farid ini. Boleh kan saya tanya-tanya? Nggak apa-apa. Iya, biar teman-teman di Indonesia khususnya tahu ya suka dan dukanya nikah sama orang Arab. Orang Arab itu banyak diisukan di Indonesia khususnya Iya. nih ya. Banyak diisukan hal-hal negatif. Ada yang keras, ada yang TKW disiksa, ada yang bla bla dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau mengupas tuntas tentang hal itu juga. Karena mungkin agak lebih panjang ya, Iya. jadi kita pergi ke kursi panas saja. Oke, sekarang kita ngobrol di sini nih. Iya. Ini dapur ya? Dapur, tapi Nah. berantakan karena Tuh, ada tamu. ini dapurnya guys ya. Tapi seberantakannya dapur di Arab tetap kelihatannya mewah guys ya. Tapi saya nggak mau ke dapur, mau langsung aja Ke kursi panas. kursi panas. Ini kamar Farid ya? Kamar Farid. Nah ini kamarnya Farid. Masya Allah, tabarakallah. Ini view-nya langsung ke luar sana ya? Iya. Tuh, langsung ke sana tuh. Sekarang kita tanya-tanya langsung. Oke. Pertanyaan pertama nih, Om Farid. Kapan pertama kali ketemu dan apa kesan pertamanya sama Bapak. babahnya Hasan? Bapaknya Farid. Pertama ketemu saya emang datang ke sini emang sebagai TKW. Iya. Udah nggak apa-apa. Terus? Saya emang datang ke sini emang sebagai TKW dan saya juga kerja ke babanya Farid. Oh jadi Iya. Om Farid ini pernah jadi asistennya babahnya Farid. Babahnya Farid. Masya Allah, tabarakallah. Apakah itu kerja di rumah ini? Di rumah ini? Enggak, di bawah. Tadi yang sampean itu Iya. di bawah kan ada villa. Iya. Kerja di bawah, terus di bawah apartemen ini ada paling bawah. Iya. Basement berarti ya? Basement tempat saya. Oh. Terus tempat almarhum di villa yang sebelah. Nih, waktu Umi Farid, waktu babahnya Farid menikahi Umi Farid ini, di sininya punya istri atau memang istrinya sakit kah atau memang udah nggak punya istri? Emang udah nggak punya istri, udah cerai. Iya. Pas saya masuk ke rumah ini, emang saya ada tanda tanya ya ke Bapak Farid itu. Iya. Bapak ini kenapa saya udah mau hampir 1 bulan di rumah ini nggak ada orang. Iya. Jadi cuman saya bersih-bersih. Iya. Bapak itu bilang kuncinya nanti itu pintu udah ngebuka ya, kamu masuk bersihin. Iya. Setiap hari kayak gitu. Iya. Jadi udah bersih rumah sebelah, saya pindah ke tempat yang saya tidur Iya. di basement di bawah. Jadi saya bersihin di situ. Hampir setengah bulan itu saya ya udah mau sebulan kok nggak ada suara orang, nggak ada istri, nggak ada siapa gitu kan. Iya. Jadi bosen sayanya itu. Hmm. Terus saya minta pindah majikan. Dikasih? Nggak dipindah, cuman saya dititipkan ke anaknya. Itu punya anak berapa kalau boleh tahu? Punya 4, Cowok atau cewek? cewek 2, cowok 2. Oh, jadi, nah, untungnya Om Farid ini punya anak cowok. Iya. Jadi kuat, ya nggak? Alhamdulillah. Kuat kalau dari cowok ini. Dan luar biasa ini anaknya ini biasanya kalau anak orang Arab tuh agresif, tapi ini enggak. Adabnya itu lebih ke Indonesiaan, iya. Karena emang hidupnya sering sama orang Indonesia. Iya. Pertanyaan yang kedua, di mana pertama kali ketemu? Langsung di airport mungkin ya? Iya, langsung di airport, terus langsung ke rumah ini. Oh, langsung ke rumah ini. Iya. Jadi kerja langsung sama Bapak Hasan karena nggak ada orang dan lain sebagainya, akhirnya minta pindah gitu ya? Iya. Mungkin pertanyaan kedua jadi sama kali ya. Langsung ke pertanyaan ketiga guys. Apa alasan suaminya menikahi TKW? Apa ya ini? Sorry. Apa alasan suami Mbak? Iya.
menikahi Mbak? Apakah karena memang orang Indonesia itu pinter masak? Oh, enggak. Alasannya si Bapak seperti ini. Kenapa Bapak nikahin saya? Iya. Kata Bapak itu, saya itu melihat kamu aja nggak tega gitu. Maksudnya enggak tega-teganya gimana ini? Karena kasihan mungkin atau gimana? Pertama mungkin ya, cuman dia nggak ngasih tahu, cuman dia bilang nggak tega gitu aja. Terus dia nanya masa lalu saya, kenapa bisa ke Saudi? Iya. Kamu kenapa? Kamu itu kayaknya bukan wanita yang TKW yang saya tahu, beda gitu. Oh, jadi guys, menikahi awalnya itu karena kasihan. Dari kasihan itu tumbuhlah benih-benih cinta. Nah, ini buktinya. Iya. Dan pertanyaan berikutnya, sudah berapa lama nikah sama Bapak Farid ini? Bapaknya Farid. Saya menikah dari tahun 2008 di akhir tahun. 2008. Iya, tapi akhir tahun. Akhir tahun. Karena saya berangkat ke sini tahun 2008 awal tahun. Iya. Di Januari, terus saya Februari pindah ke rumah anaknya. Iya. Selama 3 bulan. Udah gitu saya minta dipulangin. Jadi saya dipulangin ke Indonesia. Udah 4 bulan di Indonesia, Bapak nyusul ke Indonesia. Oh, jadi nikahnya di Indonesia. Iya. Nah, ini nih, kalau nikahnya di Indonesia, itu bagaimana kelegalannya surat-surat di sini? Sedangkan Farid kan sekarang udah jadi warga negara Saudi dong. Saya itu terus terang ya, saya nikah sama Bapak itu ada ujian. Ujiannya apa? Karena Bapak tidak langsung menikahi saya resmi. Oh, jadi nikah di bawah tangan dulu. Nikah yang penting orang tua udah tahu, izin ke orang tua, halal. Terus Bapak belum mau ngebikin surat nikah belum Bapak. Terus udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun kurang lebih ya. Di situ Bapak bergerak hatinya mau bikin surat nikah. Apakah mungkin tadinya saya ini nikah cuman bawah tangan aja? Iya. Dan setelah lahirnya Farid diresminya atau sebelumnya? Sebelumnya. Jadi lahirnya Farid ini memang udah resmi. Udah resmi. Karena saya bilang ke Bapak seperti ini, kata Bapak gimana nih, mau diresmikan apa enggak? Iya. Terus saya bilang itu semua ada di tangan Bapak. Bapak mau resmi silahkan. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan. Terus kata si Bapak, ya udah katanya saya resmikan aja kamu. Jadi ngurus 1 tahun, udah surat nikah jadi, terus saya hamil Farid. Masya Allah. Terus Farid ini lahirnya di Madura. Di Madura. Iya. Oh, kakek lahirnya di Madura ya. Ini Farid sekarang sekolah di International School. International School. Nah, sekolah di International School itu kan mahal. Sedangkan bapaknya Farid kan udah nggak ada. Apakah ada ya uang tunjangan atau gimana? Itu sekolahnya Farid dari uang warisannya dari si bapak juga. Dan juga ada bantuan dari kakaknya. Iya. Ini per tahunnya berapa duit sekolah Farid? Kalau dulu sih sama bukunya, sama peralatan semuanya pokoknya komplit itu saya habis 32. 32.000 berarti berapa duit, Bang? 90 juta lebih, 105 juta 1 tahun ya? Kurang lebih. Mahal, kamu harus pinter ya. Itu kan. Terus ini apa suka dukanya nikah sama orang luar, khususnya orang Arab Saudi? Suka duka, saya senang karena saya bisa dihargai di mata umum ya. Itu sukanya mungkin sukanya. ya? Iya. Sukanya karena dihargai oleh umum, karena orang itu kalau nikah sama siapa orang Saudi, mantap. Karena kalau kita ngomong soal Arab, wah pasti banyak duit. Mantap gitu. Itu suka. Iya, sukanya. Kalau dukanya sedih. Sedihnya apa nih? Aduh, ternyata ada sedihnya juga nih sama orang kaya ya. Ya dukanya saya nikah sama orang Arab itu jauh dari keluarga. Nah itu konsekuensinya ya. Iya, terus kayak sekarang aja udah menjadi satu beban sebenarnya ya buat saya ya. Iya. Saya berat anak di sini, berat anak di Indonesia juga. Oh jadi Farid ini udah pernah rumah tangga di Indonesia, tapi cerai. Iya, pas
sama-sama bujang sama gadisnya. Janda. Janda. Duda. Terus di Madura itu punya anak berapa? Satu. Namanya Faisal. Oh, jadi Papa Hasan itu Singkatan. Apa singkatannya? Anak saya yang pertama Faisal, anak yang kedua Farid. Farid. Jadi Pak. sekali lagi guys ya, silahkan teman-teman mampir ke channelnya pakai F ya. Fafa 2. Papa Hasan Family. Iya. Itu kepanjangan sebenarnya. Papa Hasan Family. Jadi menceritakan tentang kehidupan anak Arab mix Madura dan Saudi Arabia. Terus batuk dulu guys. Terus apa lagi nih? Apa hal terberat selama rumah tangga sama orang Arab? Hal terberatnya apa? Hal paling terberat ya karena kita nggak sama ya pendapat. Iya, sebenarnya beda pendapat tuh nggak sama orang luar aja dong, pasti. Enggak, itu Dari juga budaya juga mungkin. budaya. Iya, beda bahasa, budaya. Budaya itu yang terberat buat saya karena apalagi orang Madura ya. Iya. Orang Madura ini kebanyakan ke agama Kuat. bukan sok kuat ya. Iya. Enggak, fakta. Banyak Iya. yang kiai-kiai Jadi masyhur gitu di sana. karena saya juga pernah mondok dan Iya. karena saya walaupun nggak lama, jadi saya tahu sedikit lah hukum. Jadi pantangannya di situ. Kalau Tasi Babah, karena kita imamnya juga nggak sama ya. Iya, Imam Syafi'i dan Imam Imam Hambali. Hambali. Jadi Babah ke Imam Hambali, Sunnah Iya. juga sih. Iya. Imam Hambali beda. Beda. Heeh. Ya sebenarnya semuanya baik sih. Semuanya baik, cuman seperti ini Kang Aman. Misalnya saya udah berwudu, saya pegang sama Babah. Iya. Terus kata saya, ih Babah pegang saya harus wudu lagi. Iya. Katanya, hei, saya suami kamu. Iya. Nah, di situ. Iya. Heeh. Jadi di situ ada Perbedaan. perbedaan. Sebenarnya saya juga pernah berpendapat seperti itu. Iya. Tapi mungkin karena saya saking lamanya di sini, bahkan orang sini kalau mau berangkat Jumatan tuh disemprotin parfum, terus cium tangan. Kalau di Indonesia batal kan ya kalau udah dulu. Tapi di sini enggak guys. Mungkin itu karena perbedaan. Perbedaan mazhab itu. Jadi itu aja sih buat saya. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana tips menjalani pernikahan beda negara supaya biar satu arah. Satu Langgeng. arah. Iya. Kalau saya sih mengatur sama si Bapak karena saya jiwanya juga ada pembisnis dan Bapak juga pembisnis. Jadi di situ kita nggak apa ya, mungkin nggak sama teman-teman yang menikah dengan orang Arab yang memang khusus buat ibu rumah tangga. Iya. Kalau Farid memang Pembisnis. ini nih guys ya, harus teman-teman ketahui, Umi Farid ini walaupun udah fasilitasi belepotan nih, udah difasilitasi rumah mewah, megah, mobil mewah, tapi Farid ini jiwa perempuan Indonesianya tidak luntur ya, tetap dia itu keluar dari zona nyaman dan tetap kerjanya di salah satu mall ya. Mall, ya. Tuh keren. Jadi walaupun di sininya udah uang banyak, tetap keluar dari zona nyaman dan tetap kerja. Itulah hebatnya perempuan Indonesia. Jadi ini guys, saran dari saya sekali lagi buat para tenaga kerja Indonesia dimanapun berada di seluruh dunia, tapi khususnya di Arab Saudi, kalau mau nikah itu jangan sama orang pendatang. Itu saran saya dari opini pribadi. Karena kalau kita nikah sama orang luar, si suaminya juga dia itu kan berKTP ya. Iya. Nanti suatu saat dia akan pulang ke negaranya. Iya. Tapi kalau misalkan orang Saudi itu bisa dijadikan majikan. Iya. Terus kalau misalkan kita nikah, bisa jadi si suaminya mengusahakan kita jadi warga negara Saudi. Ada. Iya, dan itu terjadi pada bos saya. Bos saya ini aslinya orang Tangerang guys. Tadinya orang Indonesia dan sekarang udah jadi kewarganegaraan Indonesia.
biar durasinya tidak terlalu panjang, segitu aja dulu untuk video ringan saya hari ini bersama channel Papa Hasan Family. Sekali lagi jangan lupa mampir ke channel Papa Hasan Family. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan channel Kang Irlan dan Denava Official. Aduh, seru juga ternyata ya. Jadi nikah sama beda negara itu saya nggak ngebayangin ya. Beda bahasa, kalau kita belum lancar bahasa Arab, mau saling romantisnya itu gimana ya? Beda bahasa ya. Habibi mungkin gitu ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.